Pak Abraham, benarkah kasus BLB ini lebih kental nuansa politiknya dibandingkan kasus hukumnya sendiri? Kalau saya sih tidak melihat begitu ya, karena saya yakin teman-teman saya di KPK itu tetap firm terhadap kasus ini. Artinya apa? Tidak akan mungkin kasus ini ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan kalau memang kasus ini tidak mempunyai alat bukti yang cukup kuat. Kalau saya. Tapi sekali lagi, seperti tadi yang saya katakan bahwa lagi-lagi kasus ini bisa terungkap secara terang benderang kalau kita bisa menemukan Samsun Nur Salim, dan saya pikir KPK punya cara untuk bisa menemukan. Karena KPK pun juga pernah memulangkan Anggodo ya? Iya, kita pernah memulangkan orang yang buron sekian lama, Anggodo ya. Jadi saya pikir KPK insya Allah lah pasti bisa melakukan itu. Tinggal kita harus sabar ya, menunggu bagaimana caranya yang bersangkutan bisa ditemukan. Seberapa kuatkah bukti-bukti yang sekarang ini ada pada KPK, Pak Abraham? Karena saya pernah mendengar KPK juga kesulitan untuk membongkar kasus BLB ini karena bukti yang mereka miliki hanya sebagian besar hanya fotokopian, sedangkan bukti orisinilnya sudah tidak ada lagi. Lagi-lagi saya sangat yakin bahwa ketika KPK meningkatkan sebuah kasus ya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, maka pada saat itu KPK sudah mempunyai 2 alat bukti. Dan saya yakin KPK tidak punya, bukan sekedar mempunyai 2 alat bukti, pasti lebih, sehingga kasus ini bisa naik. Itu kebiasaan dari KPK ya, seperti karena, itu ya? Ya, karena di KPK itu begini, kita ada di dalam SOP kita, bahwa walaupun di dalam KUHP itu sendiri bahwa disyaratkan bahwa minimal 2 alat bukti ya, tapi kalau di KPK itu ketika kita meningkatkan kasus itu dari penyelidikan ke penyidikan dan seseorang sudah ditetapkan tersangka, maka KPK tidak pernah hanya memiliki 2 alat bukti, selalu lebih. Kenapa ini kita lakukan di KPK bahwa harus lebih dari 2 alat bukti baru kasus itu kita tingkatkan? Karena kita ingin kasus ini betul-betul firm. Ketika kita lanjutkan kepada proses persidangan, maka bisa dipastikan kasus ini tidak akan bebas. Kalau KPK begitu. Beda kalau misalnya penegak hukum lain, mungkin dengan 2 alat bukti saja dia sudah berani meningkatkan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. Kalau di KPK tidak. Makanya proses di KPK itu cukup lama ya. Dari penyelidikan ke penyidikan itu selalu lama. Orang selalu, kok kenapa bisa lama sekali? Karena itu KPK itu tidak mau menaikkan kasus dari penyelidikan ke penyidikan, cuman memiliki 2 alat bukti. Secanggih apa kasus korupsi BLB ini sehingga sangat sulit atau sangat kompleks untuk diungkap oleh para penyidik kita? Sebenarnya BLB ini kan kalau saya lihat kalau mau dibilang canggih ya bisa juga mungkin, tapi ini kan beda-beda tipis juga dengan Senturi sih sebenarnya ya. Tinggal menurut saya kenapa sampai dia agak berlarut-larut, mungkin itu tadi yang saya katakan, bahwa KPK tidak akan mungkin menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan kalau dia cuma menemukan 2 alat bukti, harus lebih. Karena kita ingin betul-betul kasus ini firm. Ketika kita lempar ke pengadilan, kasus ini tidak akan bebas. Makanya dalam sejarah perjalanan KPK, hampir dipastikan semua kasus-kasus yang bergulir di persidangan itu tidak ada yang bebas. Sebenarnya itu jaminan. Pak Abraham tentunya sudah memetakan ketika Bapak menjabat sebagai Ketua KPK, memetakan seperti apa kasus BLB ini sesungguhnya, Pak. Nah, kalau Bapak melihat dari hulu hingga ke hilir ya, seperti apa sih mekanisme sehingga memang ada celah ataupun tidak ada celah untuk yang bisa ditebus oleh para penyidik dari KPK, Pak Abraham? Saya sangat yakin ya bahwa teman-teman di KPK pasti bisa menyelesaikan kasus ini, karena saya tahu betul kemampuan teman-teman penyelidik dan penyidik di KPK yang menurut saya di atas rata-rata dan sudah punya pengalaman mengungkap atau menyelesaikan kasus-kasus perbankan, misalnya Senturi dan lain sebagainya. Jadi saya pikir dengan pengalaman yang dimiliki pernah membongkar kasus Senturi, kasus-kasus perbankan, maka kasus Senturi pun saya pikir bisa diselesaikan. Saya sangat yakin. Kasus BLBI tentunya juga mempunyai nuansa politis yang tidak bisa terbantahkan faktanya. Demikian Pak Abraham. Seperti apa tekanan yang pernah Bapak rasakan ketika akan membongkar kasus ini, Pak? Sebenarnya begini,
kasus apapun di KPK itu tekanannya cukup kuat. Tapi bukankah cuma, BLB ini menjadi spesial kasus yang lebih besar lagi, Pak Abraham? kalau saya sih melihat ini biasa aja, sama dengan kasus. Jadi apapun kasus-kasus di KPK itu pasti tekanannya luar biasa karena sering bersentuhan dengan aktor-aktor politik ya. Bukan, kasusnya sebenarnya bukan bernuansa politik, tapi rata-rata kita bersentuhan dengan aktor-aktor politik ya, sehingga aktor-aktor politik, aktor-aktor penguasa dan lain sebagainya, sehingga itulah yang membuat mungkin tekanannya cukup kuat. Tapi tidak ada satupun kasus di KPK menurut hemat saya yang tekanannya tidak kuat, semua sama. Bentuk tekanan seperti apa, Pak, yang pernah Bapak rasakan? 138 triliun, Pak, kasus ini nilai total kerugiannya. Jadi kalau kita lihat ya bahwa tekanan-tekanan itu kan begitu kuat, berujung juga sampai pelemahan-pelemahan. Jadi setiap ada kasus-kasus besar pasti ada upaya-upaya juga melemahkan KPK. Sebenarnya itu indikasinya ya. Macam-macam lah ya. Dan pelemahan itu sudah berlangsung dari periode lalu, dan setiap periode kita akan menghadapi cara-cara untuk melemahkan KPK. Rahmawati Soekarno Putri pernah mengatakan Bapak adalah korban kriminalisasi karena Bapak akan mengungkap kasus BLB dan Senturi, akhirnya Bapak dijadikan sebagai tersangka di Polda Sulawesi Selatan. Benar demikian kriminalisasi, Pak Abraham? Kalau kasus itu kriminalisasi, saya pastikan ya, tapi saya nggak tahu apa sebabnya sampai saya dikriminalisasi. Tidak pernah menanyakan hal itu kepada siapapun yang menurut Bapak bisa menjawabnya? Karena tidak ada yang pernah bisa menjawabkan, sehingga sudahlah menurut saya, dan saya menganggap itu risiko di KPK. Jadi kita tidak perlu tahu ketika kita dikriminalisasi bahwa kita dikriminalisasi ini apa kaitannya dengan kasus apa gitu. Nggak perlu. Yang kita harus paham bahwa ketika kita di KPK pasti punya risiko dikriminalisasi. Jadi kan sejarah membuktikan ya, sejarah sudah memperlihatkan kepada kita semua bahwa hampir selalu pimpinan-pimpinan itu KPK dikriminalisasi. Mungkin pimpinan KPK bisa berjalan sebagaimana mestinya tanpa kriminalisasi kalau dia juga jalannya biasa-biasa saja ya. Artinya apa? Tidak mencoba mengungkap kasus-kasus yang luar biasa. Dulu ketika Pak Abraham sebagai ketua KPK, Bapak pernah memanggil ketua umum partai berkuasa itu, Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Ya. Apa yang bisa Bapak ceritakan mengenai tanda kutip kisah sukses waktu itu untuk menegakkan hukum di KPK sehingga akhirnya Bapak berani untuk melawan partai penguasa saat itu? Saya pikir begini ya, kalau kita di KPK itu kita selalu harus berpatokan pada hukum yang ada ya. Ada namanya equality before the law ya, equal justice under law. Artinya apa? Semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Apakah dia ketua partai penguasa, ketua partai biasa, menteri atau penguasa sekalipun, itu harus kita persamakan posisinya dengan rakyat biasa. Oleh karena itu, maka hukum itu meminta kepada kita sebagai penegak hukum bahwa kita tidak boleh tebang pilih. Ya, karena kalau kita tebang pilih, maka yang terjadi itu pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Tapi bukankah sebagai seorang ketua KPK itu juga Bapak mungkin pernah juga ditelepon kiri kanan diminta, udahlah Pak Abraham, kasus ini jangan terlalu diforsir, jangan terlalu diselidiki lebih lanjut karena menyangkut nama-nama tertentu. Pernahkah mengalami hal seperti itu? Kalau saya pribadi itu tidak pernah, tapi saya pernah mencoba menanyakan kepada teman-teman pimpinan yang lain, juga nggak pernah pada saat itu di masa kepemimpinan kita ya. Saya nggak tahu kalau kepemimpinan yang lain. Jadi kalau soal menelpon nggak pernah, kalau teror-teror sih itu yang sering, dan saya pikir itu hal yang biasa aja lah, gitu. Dan ketika waktu itu kan bukan cuma kasus Anas yang yang menurut saya yang punya risiko yang besar, kan ada beberapa juga ketua partai pada saat itu ya. Terakhir Bapak juga menjadikan Pak Budi Gunawan sebagai tersangka. Ketua P3 juga Surya Darmali. Jadi bukan cuman kita, bukan istilahnya, jangan-jangan ada kesan ya bahwa kita hanya menarget ketua partai penguasa pada saat itu Demokrat. Sama sekali tidak benar, karena kita meletakkan pada alat bukti. Jadi pada saat itu kita bisa menjawab bahwa bukan cuman
Anas yang ketua partai yang berhubungan dengan KPK. Ada juga ketua partai P3 Surya Darmali yang pada saat itu posisinya justru luar biasa, menteri kan pada saat itu. Kalau Pak Anas kan pada saat itu bukan menteri, jadi menurut saya biasa aja kan gitu. Tapi pada saat itu kan yang luar biasa menurut saya Pak Surya Darmali itu ketua partai dan menteri juga. Jadi biasalah kalau di KPK itu ya, kita tidak boleh terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Karena kita hanya meletakkan bahwa pemberantasan korupsi itu tidak boleh memilih-milih, tidak boleh tebang pilih, dan itu tadi bahwa harapan begitu besar diletakkan kepada KPK. Sebenarnya intinya itu. Pak Bram, siapa saja kan nama-nama atau figur-figur terkenal yang berada di tengah pusaran kasus BLBI dari amatan Bapak ketika Bapak masih menjabat sebagai Ketua KPK? Nanti Pak dijawab Pak di segmen berikutnya. Pemirsa, saya Aryo Arde akan kembali lagi dalam iTalk bersama Abram Samad, mantan Ketua KPK. Tetaplah bersama kami.